Shalom, kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Resort Sutoyo pada hari ini, Sabtu 13 Juli 2024. Kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal adalah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 37 ayat 22 yang berbunyi, "Lagi kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah. Lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksudnya, hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Dalam bahasa Batak, akup nini nasi rube ma madok nasida. Unang durucok kamu mudar. Debuhamu ibana tagonat tugudung. Nadi halongonanon. Unang mangonai tangak kamu tu ibana. Alai naing paluon na ibana siat tangan nasida. Asa dipaulak ibana tuamana. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, para saudara Yusuf jelas iri terhadap Yusuf yang adalah anak kesayangan Yakub. Belum lagi mereka pada dasarnya sudah memiliki perasaan tidak suka kepada Yusuf yang dianggap sebagai pemimpi besar. Pemimpi yang mimpinya seakan-akan menempatkan saudara-saudaranya lebih rendah kedudukannya dari dirinya. Jubah indah yang dimilikinya itu agaknya menjadi sumber kekesalan yang sangat mendalam, kebencian dan iri hati saudara-saudara Yusuf. Hasilnya, mereka melakukan tindakan yang jahat. Perbuatan mereka pun mendatangkan duka mendalam bagi Yakub, ayah mereka sendiri. Rasa iri hati bisa mendatangkan sikap yang membabi buta kepada sesama, bahkan saudara sendiri. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, iri hati berarti perasaan tidak senang melihat kelebihan orang lain. Hal itu muncul karena apa yang dicapai orang lain lebih baik dari apa yang kita capai. Apa yang dimiliki orang lain tidak kita miliki. Dan perasaan tidak ingin disaingi oleh orang lain. Iri hati adalah sifat negatif yang juga muncul dari ketidakhadiran rasa syukur atas apa yang sudah ada dan dimiliki saat ini. Sifat ini pada akhirnya dapat melahirkan sikap tidak menyukai orang yang melebihi dirinya. Parahnya, sifat iri hati ini bisa muncul dari kesadaran bahwa dirinya tidak mungkin bisa seperti orang lain itu. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seorang teolog terkenal bernama John Stott mengatakan, semua kejahatan di muka bumi ini berawal dari satu sumber, yaitu kesombongan dan iri hati. Karena iri hati, Kain membunuh Habil adiknya. Karena iri hati, orang Yahudi menyerahkan Yesus agar disalibkan. Karena iri hati, sekarang ini banyak orang berusaha membunuh reputasi atau kebaikan orang lain. Iri hati terjadi ketika seseorang tidak bisa menerima bahwa orang lain memiliki kelebihan, lebih kaya, lebih cantik, atau tampan, lebih populer, lebih berbakat, dan lain-lain. Iri hati berdampak buruk pada diri seseorang dan mendorongnya berbuat jahat pada orang yang menjadi sasaran iri hatinya akibat rasa tidak puas yang terpendam. Seperti kanker, iri hati menggerogoti vitalitas hidup dan jiwa manusia. Dalam Amsal 14 ayat 30 mengatakan, iri hati membusukkan tulang.
orang yang dikuasai iri hati akan menjadi kalap, gelap mata, bahkan terhadap saudara kandungnya. Itulah yang menimpa saudara-saudara Yusuf. Karena iri hati, mereka ingin membunuh Yusuf, namun kemudian memasukkannya ke sumur dan menjualnya kepada orang Midian. Walaupun iri hati mereka beralasan, bukan berarti sikap buruk itu harus dipelihara. Ketika iri hati dibiarkan, cinta pun padam. Iri hati muncul karena seseorang terlalu memfokuskan perhatian pada milik orang lain sehingga ia lupa untuk bersyukur pada Tuhan dan puas atas miliknya sendiri. Jangan pernah iri hati melanda hati dan pikiranmu. Karena iri hati akan menggiring kita pada kebencian, balas dendam, pelaku kekerasan, bahkan sampai pada tingkat merencanakan pembunuhan. Rasa iri seperti ini tidak hanya kepada orang lain di luar dari kerabat kita, bahkan kepada saudara kandung sendiri pun bisa terjadi. Terlihat dari apa yang direncanakan oleh saudara-saudaranya Yusuf. Agar terlepas dari cengkraman iri hati, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Tuhan untuk hidupmu. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan yang penuh kasih dan pengampunan, kiranya Engkau memampukan kami agar jangan menjadi orang yang iri hati bagi sesama kami. Biarlah kami menjadi yang selalu mengasihi dan mensyukuri segala perbuatan-Mu dalam hidup kami. Amin. Saudara yang terkasih, selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.